Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reisha Jana Filza, NIM C1C025164. Saya berasal dari R11 Akuntansi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang SPT dan SSP. Yuk kita simak pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada ringkasan singkat. SPT dan SSP merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. SPT sendiri digunakan untuk melaporkan pajak, sedangkan SSP sebagai bukti bahwa pajak tersebut sudah dibayar. Jadi, SPT itu laporan dan SSP itu bukti pembayaran. Pemahaman keduanya penting agar terhindar dari kesalahan dan sanksi. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pajak. Jadi di dalam SPT itu kita melaporkan perhitungan pajak, berapa yang sudah dibayar, penghasilan kita, bahkan harta dan kewajiban juga ikut dilaporkan sesuai dengan aturan perpajakan. Sedangkan SSP atau surat setoran pajak adalah bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Jadi, kalau SPT itu lebih ke laporan, sedangkan SPP itu lebih ke bukti bahwa kita sudah membayar pajak. Fungsi SPT itu cukup penting. Bagi wajib pajak, pajak penghasilan, SPT itu digunakan untuk melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan, baik dibayar sendiri maupun dipotong pihak lain. Terus ada melaporkan penghasilan yang termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak, lalu melaporkan harta dan kewajiban. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak, SPT juga digunakan untuk melaporkan perhitungan PPN dan pengkreditan pajak masukan dengan pajak pengeluaran. Jadi SPT ini bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak kepada negara. Oke, selanjutnya SPT itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam suatu masa pajak, biasanya tiap bulan. Contohnya itu seperti PPh dan PPN. Yang kedua adalah SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak selama 1 tahun pajak. Selain itu, SPT juga bisa berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. Sekarang kebanyakan sudah menggunakan sistem elektronik karena lebih cepat dan praktis dan juga mengikuti zaman. Untuk prosedur pengisian SPT, pertama wajib pajak bisa mengambil formulir secara langsung di kantor pajak atau mengunduhnya melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisiannya harus menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, dan mata uang rupiah. Kemudian setelah diisi, SPT harus ditandatangani, bisa secara manual ataupun menggunakan tanda tangan elektronik. Setelah itu bisa disampaikan ke kantor pajak melalui sistem online atau melalui sistem online. Biasanya juga ada lampiran yang harus disertakan seperti laporan keuangan bagi yang memiliki usaha atau pembukuan. Dalam pelaporan SPT ada batas waktu yang harus diperhatikan. Untuk SPT masa, batas waktunya itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT tahunan, bagi wajib pajak orang pribadi batasnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan untuk wajib pajak badan batasnya itu 4 bulan. Kalau tidak melaporkan tepat waktu, maka bisa dikenakan sanksi administrasi. Kalau dalam pelaporan SPT ternyata masih ada kesalahan, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan. Pembetulan ini bisa dilakukan dengan kemauan sendiri selama belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak. Namun, jika setelah dibetulkan ternyata jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sekitar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak tersebut. Jadi ini tuh penting untuk diteliti sejak awal supaya tidak perlu melakukan pembetulan. Selanjutnya tentang SSP. SSP itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran pajak sekaligus sebagai bukti pembayaran. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau melalui kantor pos. Setelah pembayaran dilakukan dan divalidasi, maka SSP akan menjadi bukti resmi bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan oleh wajib pajak.
Setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran atau penyetoran yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya. Secara umum, untuk pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 harus disetor paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah masa pajak berakhir, tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak seperti PPh pasal 25 atau beberapa jenis PPh lainnya biasanya harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, penyetorannya dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan harus dilakukan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Ada juga beberapa ketentuan khusus, misalnya untuk pajak yang berkaitan dengan impor atau transaksi tertentu, yang waktu pembayarannya bisa bersamaan dengan kegiatan tersebut dilakukan. Jika batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun, jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Dan perhitungan bunga ini tetap berlaku meskipun keterlambatannya hanya sebagian dari 1 bulan. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memperhatikan dan mematuhi batas waktu pembayaran pajak agar terhindar dari sanksi. Apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak yang terutang, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengajukan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak berakhir. Dalam permohonan tersebut, wajib pajak harus menyertakan alasan yang jelas serta bukti pendukung yang menunjukkan kondisi keuangan atau alasan mengapa belum dapat melakukan pembayaran secara penuh. Selain itu, biasanya wajib pajak juga diwajibkan memberi jaminan seperti garansi bank, sertifikat tanah, atau dokumen kepemilikan lainnya, sebagai bentuk keseriusan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika permohonan diajukan setelah melewati batas waktu, maka syaratnya akan lebih ketat, misalnya harus menyertakan jaminan berupa garansi bank sebesar jumlah utang pajak yang diajukan untuk diangsur. Setelah permohonan diajukan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penilaian dan kemudian mengeluarkan keputusan apakah permohonan tersebut diterima seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Keputusan ini biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu dan jika dalam waktu tersebut tidak ada keputusan, maka permohonan dapat dianggap disetujui. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajibannya meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin itu saja materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.